Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lagi bersama saya Muhammad Rosadi. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang Windows Explorer. Nah, sebelum masuk dalam cara pembukaan, kita harus menjelaskan dulu apa itu Windows Explorer. Nah, Windows Explorer itu program aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan, menyalin atau memindah file-file, memformat disk, dan memanajemen file. Windows Explorer pula adalah perangkat lunak yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Windows yang menyediakan antar muka grafis kepada pengguna untuk mengakses sistem berkas. Komponen Windows inilah yang mempresentasikan antar muka kepada pengguna di dalam monitor dan mengizinkan pengguna untuk mengontrol komputer yang menjalan sistem operasi Windows. Kadang-kadang Windows Explorer juga disebut sebagai Windows GUI Shell atau Explorer saja. Windows Explorer umum digunakan untuk menjelaskan aspek manajemen berkas komputer yang dijalankan dengan proses nama Explorer Exe. Proses tersebut juga menangani beberapa fungsionalitas seperti hal pencarian, searching, asosiasi, jenis ekstensi berkas, dan bertanggung jawab dalam menampilkan desktop, icon, wallpaper, start, menu, text bar, dan tentu kontrol panel. Windows itu sendiri sebagai pusat kontrol dan manajemen sistem operasi Windows, maka tidak salah Windows Explorer juga disebut sebagai Windows Shell. Ada beberapa cara membukanya. Pertama-tama tinggal kita klik ini, maka akan terbuka seperti ini. Terus cara kedua kita menggunakan ini. Terus ini cari file Explorer. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan masuk penjelasan bagian-bagiannya. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan bagian file. Oke, kita masuk dalam sini. Nah, ini adalah sebuah file. Nah, di sini kita klik kanan akan ada muncul seperti ini. Nah, kegunaannya banyak ini. Pertama-tama saya akan jelaskan tentang apa itu folder. Nah, folder itu bentuknya gambarnya semacam ini. Digunakan untuk membuat folder kosong atau folder baru. Terus bagian shortcut digunakan untuk membuat icon shortcut. Nah, ini adalah teks, nama-nama teks dokumen. Nah, ini bagian tipe-tipe dokumennya ada di sini. Nah, ini shortcut. Ini file folder. Ini bisa diklik, bakal muncul beberapa file lagi gitu. Terus masuk ke bagian ini ya. Mana ya? Mana? Create shortcut. Nah, kegunaan ini membuat shortcut baru pada item yang telah dipilih. Nah, bagian delete untuk menghapus item sesuai dengan pilihan Anda. Untuk bagian rename buat mengganti nama apa yang Anda inginkan namanya gitu. Terus bagian properties digunakan untuk menampilkan properties dan item yang Anda pilih. Nah, kalau saya klik, nah sini ada bakal bentukan kayak gini. Nah,
Untuk bagian pengatas open digunakan untuk membuka atau memulai item yang dipilih. Di sini saya tidak bisa menjelaskan semua satu persatu karena akan banyak membuang waktu. Di sini saya hanya menjelaskan yang bagian-bagian pentingnya saja. Nah, ini bagian edit ini berisi perintah pilihan. Dalam menu edit ini terdapat beberapa pilihan, contohnya seperti undo. Fungsinya digunakan untuk mengaktifkan kembali file yang terakhir yang dihapus. Ini bentukannya kayak gini gambarnya. Terus ada cut, atau bisa dengan cara Ctrl X. Cara menggunakannya ini dia nih. Fungsinya untuk memindah item yang dipilih dan menyalin ke clipboard. Terus ada copy ini, atau bisa menggunakan Ctrl C. Ini digunakan untuk menyalin item yang dipilih dan memindahnya ke clipboard. Dan ada paste, atau bisa menggunakan Ctrl P. Dengan cara itu, ini digunakan untuk menampilkan item yang telah disalin dan meletakkannya pada daerah kerja yang dipilih. Dan di sini ada paste shortcut. Ini digunakan untuk menampilkan shortcut untuk item yang telah disalin dan memindahkannya ke daerah kerja yang telah dipilih sebelumnya. Dan bagian ujung sini ada select, klik akan muncul seperti ini, dan kita bisa copy atau bisa dipaste atau bisa di delete dengan gampang. Dan untuk bagian ini tidak ada fungsi sih. Ini untuk bagian import selection digunakan untuk memilih semua item kecuali yang aktif pada jendela. Dan kita akan masuk ke bagian kalau bagian share ini nggak terlalu penting sih, jarang digunakan. Jadi kita masuk ke bagian view. Nah, view pilihan ini biasanya untuk mengedit jendela. Jika Anda belum menambah fasilitas lain, pilihan view mempunyai beberapa pilihan yang Anda gunakan. Antara lain toolbar. Ini toolbarnya. Terus ada untuk toolbar di bagian view ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan suatu toolbar. Terus ada status bar. Nah, untuk bagian status bar digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan baris status. Terus ada bagian explorer. Pilihan ini digunakan untuk menampilkan jenis tayangan lain seperti channel widgets, favorit, atau lainnya. Terus ada as web. Pilihan ini digunakan untuk mengubah bentuk tampilan klasik menjadi bergaya situs web. Terus ada large icon. Digunakan untuk menampilkan folder, program, atau dokumen dalam bentuk icon besar. Terus ada bagian small icon. Digunakan untuk menampilkan folder, program, atau dokumen dalam bentuk kecil. Ini perbedaannya. Terus ada bagian list.
Tampilannya pilihan ini sama dengan small yang small icon tadi. Hanya saja semua item ditampilkan dalam bentuk kolom. Terus ada bagian detail yang biasa kita digunakan. Ini digunakan untuk menampilkan informasi item yang dipilih dalam bentuk ukuran, tipe, dan kapan suatu folder dimodifikasi. Terus ada apa ya lagi? RG icon. Nah, untuk itu digunakan untuk menyortir atau menyusun tampilan icon atau folder pada jendela sebelah kiri berdasarkan nama, tipe, file, kapasitas, dan tanggal. Terus ada line up icon. Ini digunakan untuk mengatur icon pada invisible grid. Invisible adalah kolom yang digambarkan dalam bentuk garis. Nah, itu saja yang bagian fungsi-fungsinya yang dapat saya jelaskan. Nah, untuk bagian ini, jika ada tanda seperti ini, berarti ada folder di dalamnya. Nah, seperti ini. Terus Anda bisa buka lagi ini, bagian ini. Nah, sampai tanda itu hilang seperti ini. Kayak gini. Nah, terus bisa lagi seperti ini. Terus seperti ini. Nah, di sini ada dokumen terakhir gitu. Dah, cukup sampai situ saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.